Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Taubah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah juga berfirman, Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya adalah, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Pengertian tobat secara berbahasa dari kata-kata tabaya tubuh, yaitu artinya adalah roja'a, kembali, atau nadima, menyesal. Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Sedangkan dari kata-kata nadima, menyesal, artinya di dalam taubat itu terkandung penyesalan. Penyesalan kepada Allah yang telah berbuat salah kepada Allah, dan kemudian memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, dan kemudian berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan itu. Inilah syarat taubat, yaitu 3. Yang pertama adalah merasa bersalah dan menyesal telah berbuat salah dan dosa kepada Allah. Kemudian kedua, bertaubat minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, berusaha tidak mengulangi perbuatan maksiat itu kembali. Apabila dosa-dosa yang kita lakukan terkait dengan sesama manusia, maka di samping 3 syarat tadi, yaitu agar supaya mengembalikan apa yang diambil dari manusia, sehingga manusia itu memberikan maaf kepadanya. Rasulullah SAW, beliau terjaga dan dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tetapi beliau di dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain, yaitu setiap hari bertobat 100 kali.
Sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari 100 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berasal juga dari sahabat Abi Hurairah. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira ketika hambanya mau bertobat kepadanya. Bahkan Allah menunggu kedatangan hambanya agar supaya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari. Allah sangat gembira sekali terhadap hamba-hambanya yang mau datang kepada Allah. Bahkan di dalam hadis tadi ditunggu kedatangan kita oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Dan Allah sangat gembira apabila hambanya mau datang kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan kemudian bertobat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha At-Tawwab, penerima taubat. Allah Maha Ghafur, pengampun. Al-Ghaffar. Allah Maha Al-Afu, yaitu Maha pemaaf. Sehingga hambanya siapapun yang datang kepada Allah untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengabulkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kegembiraan Allah karena taubatnya hambanya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian terhadap hewan tunggangannya di sebuah padang pasir yang luas. Namun tiba-tiba hewan tersebut lepas, padahal di atasnya ada makanan dan minuman, hingga akhirnya dia merasa putus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia beristirahat di bawah pohon. Namun di saat itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya sudah berdiri di sampingnya. Ia pun segera mengambil tali kekangnya. Kemudian berkata, ya Allah, engkau hambaku, dan aku ini Tuhanmu. Dia telah salah berdoa karena terlalu senang. Sungguh hadis ini memberikan penjelasan kepada kita betapa berharganya tunggangan, unta, dan perbekalan kepada seseorang ketika berada di tengah padang pasir. Ketika unta dan perbekalan tunggangannya itu hilang di tengah padang pasir, maka seakan-akan sudah merupakan kematian. Karena dia tidak bisa untuk mengambil perbekalan, tidak bisa makan, berada di padang pasir, jauh dari mana-mana. Maka ketika kemudian orang itu beristirahat, dan tiba-tiba saja tahu-tahu untanya dan perbekalannya datang kepadanya, maka betapa bahagianya, betapa gembiranya, yang ketika hilang harapan hidup sudah hampir tidak ada.
maka dengan datangnya kendaraan dan perbekalan, kok gembiraan yang luar biasa, sehingga saking gembiranya, maka ketika ia mengucapkan syukur kepada Allah, itu terbalik, ya Allah, engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu. Padahal mestinya yang benar adalah, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tetapi terbalik karena perasaan seram. Demikianlah betapa Allah menunggu kedatangan kita. Bahkan di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menganjurkan kita untuk bertaubat, tapi bersegera bertaubat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu untuk minta ampun kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh berbahagia hamba-hamba Allah yang nantinya catatan amalnya itu adalah banyak kalimat istighfar minta ampun. Manusia memang didesain selalu berbuat salah dan dosa, sehingga ada pepatah, al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan tempat lupa. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan di dalam hadis yang lain, kullu bani adamal khoto'un wa khairul khoto'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu selalu berbuat salah dan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah orang yang bertobat. Nabi Adam pernah berbuat salah dan dosa. Iblis juga melanggar perintah Allah. Tetapi ketika Nabi Adam berbuat salah dan dikeluarkan dari dalam surga, maka beliau kemudian sadar dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Fatalaqqa Adamu mir kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Maka kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam, dan bahkan kemudian Nabi Adam diangkat, dimuliakan sebagai Nabi dan Rasul. Sebaliknya, Iblis ketika berbuat salah dan dosa, beliau tidak menyadari perbuatannya itu salah. Bahkan secara arogan, merasa karena kesombongannya, dia dengan sadar menyatakan, tidak pantas saya untuk bersujud kepada Adam, karena saya dibuat dari api, sedangkan Adam. Iblis tidak merasa bersalah, bahkan arogan, sombong, merasa lebih mulia. Maka kemudian Iblis tidak hanya dikeluarkan dari dalam surga, tetapi juga dilaknat oleh Allah dan dikutuk sampai akhir zaman. Karena itulah, mari kita sadarkan diri kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena Allah yang Maha Pengampun, penerima tobat. Mudah-mudahan dengan tobat Allah menghapus kesalahan kita, membersihkan jiwa kita, dan sebagaimana janji Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kultum sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.